Indonesia sebagai negara multikultural menyimpan beragam kebudayaan. Mata kuliah dasar-dasar ilmu pengetahuan budaya hadir untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswanya tentang aspek-aspek kebudayaan global dan Nusantara. Di antara banyaknya kebudayaan dan tradisi yang terdapat di Indonesia, salah satu tradisi yang paling menarik untuk kita bahas adalah tradisi ondel-ondel yang berasal dari daerah Jakarta oleh suku Betawi. Tradisi ondel-ondel memiliki sejarah yang panjang, baik dari sejarah masa lalunya maupun sejarah kontemporernya. Lantas, apa saja perubahan yang telah terjadi dari sejarah masa lalu hingga saat ini terhadap tradisi ondel-ondel? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perubahan yang telah terjadi terhadap tradisi ondel-ondel melalui presentasi kami yang berjudul Ondel-Ondel Identitas yang Teretas. Pemirsa, ondel-ondel yang menjadi ikon budaya Betawi tak seharusnya digunakan untuk mengamen di jalanan. Ondel-ondel harus dihadirkan di tempat yang bermakna dan dinikmati secara hikmat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau mengemis dan meminta-minta uang. Keberadaan ondel-ondel kembali menjadi perhatian setelah Pemprov DKI kembali mewacanakan pelarangan ondel-ondel dijadikan alat mengamen di jalanan. Dilarang beroperasi di Jakarta. Ya betul sekali Amanda dan juga pemirsa, meski ondel-ondel adalah bagian dari budaya Betawi, namun keberadaannya di jalan raya Jadi, apa itu ondel-ondel? Ondel-ondel adalah produk kebudayaan asli masyarakat Betawi yang secara historis telah teralkulturasi dengan banyak budaya, seperti budaya Belanda, budaya Spanyol, budaya Arab, bahkan budaya Nusantara lainnya, seperti budaya Sunda, Bugis, dan Melayu. Kesenian ondel-ondel diperagakan menggunakan boneka raksasa yang berwarna-warni dengan penuh dekorasi, diiringi dengan lagu kicir-kicir yang biasanya diputar saat hari ulang tahun Jakarta. Tinggi boneka ondel-ondel dapat mencapai 3 meter. Boneka ini sangat tinggi dan sangat besar. Secara historis, boneka ini dan tradisi ondel-ondel diperkirakan sudah ada sejak abad ke-70-an. Dilihat dari arsip-arsip sejarah orang Belanda. Dan yang terakhir dan yang paling unik mengenai tradisi ondel-ondel adalah tradisi ini sebenarnya sudah dipengaruhi oleh budaya Hindu, yaitu Dewa Brahma, Shiva, dan Wisnu yang dapat kita lihat melalui bentukannya dan perawakannya sebagai boneka. Yuk kita lanjut ke sejarah ondel-ondel. Ondel-ondel memiliki nama asli Barongan. Konon, masyarakat melakukan ritual barongan secara bersama-sama atau barengan. Barongan? Dan seiring berjalannya waktu, barongan berganti nama menjadi ondel-ondel setelah kehadiran lagu Nyok, kita nonton ondel-ondelnya. Ya, pada zaman itu lagu karya Benyamin Sueb ini menjadi viral. Akhirnya kata ondel-ondel lebih melekat di kalangan masyarakat. Selanjutnya, ondel-ondel memiliki fungsi sebagai penolak bala. Pada tahun 1600-an, masyarakat menggunakan ondel-ondel untuk menangkal hal buruk yang mengganggu masyarakat. Fungsi inilah yang membuat ondel-ondel memiliki wajah yang menyeramkan. Karena ondel-ondel memiliki fungsi menangkal bala dan bobot bonekanya cukup berat, maka orang yang memerankan ondel-ondel ini harus melakukan ritual sebelum pentas. Dengan adanya ritual ini, dipercaya ondel-ondel akan memiliki kekuatan lebih untuk menendang bala. Namun, ritual ini makin lama makin ditinggalkan seiring bergesernya fungsi ondel-ondel. Tiba-tiba ondel-ondel ganti fungsi. Enggak ganti tiba-tiba, jadi ceritanya pada tahun 1960, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, mengubah penampilan ondel-ondel menjadi tidak lagi menyeramkan. Makanya di beberapa titik di kota Jakarta, bahkan seluruh titik di kota Jakarta, ondel-ondel hadir dengan wajah yang lebih ramah dan balutan bajunya lebih warna-warni.
Tak jarang juga ondel-ondel turut berperan dalam acara hajatan yang digelar di Jakarta. Selain sebagai hiburan, nggak sedikit pula nih ondel-ondel yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ondel-ondel itu dahulu digunakan dan dipercaya sebagai penolak bala dalam ritual adat Betawi, sehingga ondel-ondel ini menjadi ikon bagi budaya Betawi. Tapi sekarang muncul fenomena ondel-ondel ngamen yang menjadi mata pencaharian masyarakat Jakarta dan berbagai daerah di sekitarnya seperti misalnya kota Depok. Ondel-ondel ngamen ini banyak kita jumpai di pinggir jalan. Kebanyakan ondel-ondel tidak ditampilkan secara berpasangan dan tidak menggunakan atribut yang lengkap. Dalam budaya Betawi, pemain ondel-ondel seharusnya menggunakan baju adat Betawi. Tapi para pemain ondel-ondel untuk mengamen ini biasanya hanya menggunakan baju kaos, celana jeans, dan sandal jepit saja. Selain itu, alat musik yang digunakan untuk mengiringi ondel-ondel pun hanya berasal dari speaker. Nah, fenomena ondel-ondel ini kemudian menjadi kontroversi. Sebagian orang menganggap bahwa ondel-ondel sebagai ikon Betawi tidak layak digunakan sebagai alat mengamen. Selain itu, ondel-ondel ngamen ini seringkali mengganggu ketertiban lalu lintas karena mengamen di pinggir jalan dan membahayakan pengguna jalan. Karena itu, pemerintah mulai mengeluarkan larangan mengenai penggunaan ondel-ondel dalam media mengamen. Maraknya pengamen ondel-ondel di tahun belakangan ini banyak menimbulkan kontroversi. Para oknum yang menggunakan ondel-ondel sebagai media untuk mengamen beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak menyimpang. Sebab, jika ondel-ondel berkeliaran di jalanan dilarang, maka kebudayaan kita akan hilang dan anak kecil tidak kenal budaya Betawi serta ondel-ondelnya. Selain itu, ondel-ondel juga merupakan sumber hiburan bagi masyarakat Jakarta. Dan yang terpenting, ondel-ondel tersebut juga dijadikan sebagai sumber pencarian nafkah. Memanfaatkan ondel-ondel sebagai media pencarian nafkah dapat mengurangi angka pengangguran di Jakarta. Di lain sisi, salah satu sejarawan, Taufik Abdullah, mengatakan bahwa ondel-ondel merupakan ikon kebudayaan Betawi. Jalanan bukanlah tempat yang terhormat bagi ikon tersebut. Seharusnya ondel-ondel dapat ditempatkan di tempat yang layak. Menjadikan ondel-ondel sebagai media untuk mengamen dianggap sebagai merendahkan budaya Betawi. Selain itu, pengamen ondel-ondel juga mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan keselamatan orang-orang di jalan raya. Saat ini, kita sering menemukan ondel-ondel yang diletakkan di atas angkot oleh pemiliknya. Selain membahayakan diri sendiri, hal tersebut juga membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kesimpulannya, ondel-ondel yang merupakan salah satu kesenian asli dari Betawi saat ini sering kita jumpai di jalanan sebagai media untuk mengamen, sehingga menimbulkan kontroversi di mata masyarakat, seperti dianggap menurunkan nilai kebudayaan ondel-ondel, merubah image ondel-ondel sebagai produk kebudayaan, dan selain itu juga dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Adapun sisi positifnya yaitu sebagai sumber hiburan dan memperkenalkan kebudayaan Betawi untuk anak zaman sekarang dan juga digunakan untuk sumber mencari nafkah. Berikut ini merupakan daftar pustaka sebagai sumber acuan materi untuk video ini.